Antareja gugur. Inilah kisah wayang yang menceritakan kematian dari Raden Antareja, anak dari Raden Werkudara dengan Dewi Nagagini, yang mati sebagai tawur kemenangan bagi para Pandawa sebelum perang Bharatayuddha. Bagaimana kisahnya? Kita langsung ke ceritanya. Diceritakan di kerajaan Ngastinapura, kemegahan istana Gajahhoya, pusat dari kerajaan Hastina. Singgasana emas Prabu Duryudana tampak berkilau, namun suasana di dalamnya terasa berat dan mencengkam. Wangi dupa dan kemenyan membumbung ke langit-langit bangunan yang tinggi, menciptakan siluet yang dramatis. Di luar, suara sangkakala dan derap kaki prajurit terdengar lamat-lamat, menandakan persiapan perang Bharatayuddha yang kian mendekat. Para pembesar Kurawa duduk bersilah dengan wajah tegang, menyadari bahwa takdir besar sedang dipertaruhkan. Bapak Durna, Paman Sengkuni, dan para sesepuh sekalian, tidurku semalam tak nyenyak. Aku dihantui oleh sebuah ilham gaib yang membisikkan bahwa perang Bharatayuddha akan ditentukan oleh satu hal. Siapa yang lebih dulu membangunkan Prabu Kresna dari tidur sucinya di Balai Kambang, dialah yang akan merangkul kemenangan mutlak. Sengkuni menimbali sambil terkekeh kecil yang terdengar licik. Anak Prabu, ilham itu adalah anugerah. Jika memang demikian, maka kita tidak boleh membiarkan para Pandawa yang lamban itu mendahului kita. Kita harus menyeret Prabu Kresna ke pihak kita, atau setidaknya memastikan dialah yang memberkati kemenangan kita, anak Prabu Duryudana. Laku tek manyar-manyar wis gandel bono ketok andeng-andeng cilek cepek cecepet dadi malah. Namun berhati-hatilah, membangunkan Kresna dalam tapanya bukan perkara mudah. Itu bukan sekedar menggoyang bahu, melainkan menembus tabir gaib yang ia ciptakan. Prabu Baladewa mengebrak lantai kayu, suaranya menggelegar. Kenapa kalian jadi pengecut? Kresna itu adik kandungku. Darah Mandura mengalir di tubuhnya. Tidak ada seorang pun di jagat ini, termasuk para Pandawa, yang lebih berhak membangunkan dia selain aku, kakaknya sendiri. Hamba sangat berharap pada kedermawanan hati Kakang Prabu Baladewa. Jika Kakang Prabu Baladewa sudi berangkat ke Dwarwati dan membangunkan beliau demi kemenangan Ngastina, maka kekhawatiran hamba akan sirna, Kakang Prabu Baladewa. Baiklah, siapkan pasukanku. Aku akan berangkat ke Dwarwati sekarang juga. Jika ada yang berani menghalangi jalanku, baik itu prajurit menghalangi jalanku, baik itu prajurit Dwarwati maupun Pandawa, mereka akan berhadapan dengan senjata nenggoloku. Mohon izin, hamba dan warga Kurawa mengawal keberangkatan Sinuwun Baladewa. Kami akan menjadi benteng jika terjadi keributan di gerbang Dwarwati. Baiklah, pergilah Kakang Basuwarna. Bawalah panji-panji Ngastina. Pastikan takdir kemenangan itu jatuh ke tangan kita hari ini. Prabu Baladewa pun bangkit berdiri dengan gagah, diikuti oleh Adipati Karna dan pasukan Kurawa. Mereka meninggalkan Balairung dengan langkah mantap menuju kerajaan Dwarwati, membawa ambisi besar untuk mengubah arah takdir perang yang akan datang. Alkisah berpindah di Taman Balai Kambang di kerajaan Dwarwati yang biasanya tenang dan asri, kini diselimuti aura gaib yang pekat. Di tengah kolam yang jernih,
terdapat bangunan terapung tempat Prabu Kresna terbaring dalam tapa tidurnya. Udara terasa dingin dan statis, tanda bahwa sang penghuni sedang melepaskan sukmanya dari raga. Di gerbang utama, pasukan penjaga Dwarawati berdiri siaga dengan tombak terhunus. Ketenangan itu pecah seketika saat debu mengepul di kejauhan, diiringi suara ringkik kuda dan derap kaki pasukan Ngastina yang dipimpin oleh Prabu Baladewa dan Adipati Karna. Raden Setyaki menyilangkan keris di dada dan berdiri kokoh di tengah gerbang. Ampun, Gusti Prabu Baladewa. Berhenti semuanya. Prabu Baladewa, hamba haturkan sembah. Namun mohon ampun 1000 ampun. Perintah dari dalam sangat jelas, siapapun tanpa pengecualian dilarang memasuki balai kambang karena Sinuwun Prabu Kresna sedang melakukan tapa tidur. Prabu Baladewa matanya memerah, wajahnya menegang. Setyaki, berani sekali kau menghalangi jalanku. Apa kau lupa siapa aku? Aku adalah kakaknya. Darah yang mengalir di nadiku sama dengan darah yang ada pada Kresna. Menyingkirlah kau sebelum kesabaranku habis. Setyaki, janganlah kau memperkeruh suasana. Prabu Baladewa datang jauh-jauh dari Ngastina hanya untuk memastikan keselamatan adiknya. Bukalah jalan dan tak akan ada darah yang tertumpah. Mohon maaf Adipati Karna. Bicara memang mudah bagi mereka yang tidak memegang amanah. Aku adalah penjaga dari Dwarawati. Perintah raja adalah nyawaku. Jika Sinuwun Baladewa tetap memaksa, maka hamba terpaksa menggunakan kekerasan demi menjalankan tugas. Prabu Baladewa mulai murka. Kurang ajar, bocah ingusan yang tak tahu tata krama. Pasukan Kurawa, serbu mereka Setyaki, hadapi Nenggalaku jika kau berani. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, Prabu Baladewa, aku siap menghadapi. Hehehe, Setyaki, ya, Dursasana, arep apa ngger? Mau apa kamu sini? Ayo, aku akan melawanmu sini. Kalau berani lawan aku, baiklah, ayo, apapun akan aku lakukan. Das, hit, das, dar, wah. Wah, kalah aku. Ayo, maju lagi. Des, ayo, maju semua Kurawa. Ayo, amuk, colo meloto, jaya meloto, ayo. Bangun yang pada. Idul Mogati maju, ayo. Durmagati. Nggih, Durmagati, kula Durmagati, ayo. Lawan aku. Ya, ini rasakan. Iya. Ya. 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 Terjadinya bentrokan hebat antara pasukan Dwarawati dan Kurawa. Raden Setyaki mengamuk seperti singa lapar, memukul mundur para prajurit Kurawa dengan kesaktiannya. Adipati Karna pun mencoba menengahi, namun dipaksa bertahan dari serangan Patih Udawa. Wah, sakti juga Setyaki itu ya. Nih, rasakan panah-panah kue Setyaki. Yo, kalau bisa ditahan. Wah, Raden Setyaki sudah bertarung secara fisik sekarang. Tuh panah dari Raja Anggarana, biar aku yang menghadapi. Ayo.